Aman ya? Yuk. Cek. Mepet lagi boleh, mepet lagi. Kelihatan kamu Ki. Pepetan lagi. Mepetan lagi boleh. Mas Didit, pepetan lagi Mas Didit. Geser dikit di sini boleh nggak? Di sini dikit. Sini dikit. Geser ke dikit. Sedikit. Sini lagi. Bayan. Ini. Ya, bos. Dapat menolong. Aman, Bos. Man yuk. Dah. Dah. Ya, baby. Informasinya hari Rabu target untuk kepada si YouTuber tersebut itu seperti apa, Baby? Iya, jadi kita tunggu 1x24 jam sampai besok ya, kalau memang pihak mereka tidak ada indikasi lain, ya secara berat hati ya kita akan menyebutkan siapa namanya. Kenapa harus dideadline-kan sampai Rabu? Ya, gini, mungkin ini saya potong ya. Jadi per hari ini kita buat somasi yang kedua dan dilayangkan pada hari Rabu dengan sesuai alamat yang sama pada saat somasi pertama itu diterima. Jadi pada saat somasi itu nanti diterima, kita nanti akan membuka karena toleransi yang selama ini kita sudah memberikan kebijakan kepada pihak mereka untuk supaya bisa diselesaikan, supaya tidak berlarut-larut dan panjang masalah ini. Maka dari itu ya kita akan buka biar apa? Biar tidak menimbulkan fitnah. Karena di sini saya lihat banyak ada muncul dari pihak-pihak YouTube gitu ya orang-orang lain yang mengatakan bahwa fitnah segala macam dan itu adalah bukti keterangannya palsu segala macam itu kan. Nah, jadi di sini nanti per hari Rabu itu kita akan menjelaskan siapa orangnya, nanti akan kita sebutkan namanya. Berarti udah somasi ketiga, Bang ya? Kedua, somasi kedua. Oh, kedua. Rabu ini? Rabu besok itu somasi kedua. Kedua. Ya, jadi Rabu besok itu pagi dilayangkan, sorenya baru kita sebut. Tapi sampai sejauh ini sudah ada respon mungkin dari pihak YouTubernya. Kalau bicara respon ini ya, kalau bicara respon sampai saat sekarang belum ada respon ya. Karena ya saya nggak tahu dari pihak mereka itu penafsiran dalam hal untuk menanggapi dari pihak kita ini seperti apa, kita nggak tahu gitu. Yang jelas di sini kita menunjukkan etikat baik kita, supaya kan tujuannya kalau kita kan bisa berembuk secara kekeluargaan. Kalau itu memang itu tidak diindahkan ya kita akan berupaya untuk menempuh jalur hukum gitu. Baby, ada informasi Baby sendiri meminta sebuah mobil kepada YouTuber tersebut, benar gak sih? Itu bohong. Hah? Itu bohong. Nanti kan kalau udah kita mengumumkan siapa yang terbuka, kita kan bakal tunjukin chat dari awal sampai habis. Nanti ya bisa baca aja gitu. Fitnah itu sangat fitnah sekali. Ini maghrib ya, kalau aku sampai bohong, gak selamat aku, gak ada aku minta mobil. Malah dia yang nawarin. Nawarin yang penting apa jangan nih? minta mobil, rumah katanya. Maka Itu dia yang ngomong seperti itu. Dari pihak mana yang nawarin? Ya pihak YouTuber itu, yang penting jangan minta rumah atau mobil. Ya nggak mungkin, ya kali aku mau minta rumah. Atau- Rumahan kali. Dan Artinya dia sudah ada menawarkan apa? komunikasi dong. Apa? Dan dia menawarkan apa? Tas. Dia nawarin tas kan dari awal kan. Ya, Jumlahnya berapa harga tasnya? aku nggak tahu, aku soalnya kan orang kampung jadi nggak tahu harga tas branded. Tasku aja ya tas merek-merek di mall yang harga 500 ribuan mas, tapi sangat berharga sekali buat aku. Rencananya mau diumumkan di mana besok? Gimana? Rencananya mau diumumkan di mana besok? Nah, besok mungkin dikabarin ya, karena terus terang aja dalam menyangkut masalah somasi ini kan awalnya kan kita mengirim 4 alamat. Ketiga alamatnya itu, yang satu alamatnya bukan rumah dia, yang satunya betul rumah dia, tapi tidak diterima dari pihak security-nya dengan alasan diserahkan kepada manajemennya. Yang ketiga itu dari pihak manajemennya yang ada di Pondok Pinang ya, apa di yang satu di Pondok Pinang kalau salah itu, yang satunya dia nggak terima, satu lagi yang di TB Simatupang baru diterima. Nah, yang kita pergunakan itu dengan somasi kedua alamat yang TB Simatupang itu yang diterima dari pihak mereka. Jadi intinya selama ini kan kita diam, tidak menyebutkan siapa nama si YouTuber tersebut. Nah, dengan somasi kedua ini ya terpaksa
terpaksa kita akan umumkan siapa si nama YouTuber tersebut. Yang jelas dari pihak kita tidak pernah mencemarkan nama baik pihak mereka gitu. Karena kita memberikan dalam kaitan masalah somasi ini adalah berhubungan menyangkut masalah Instagram. Dan Instagram itulah akhirnya pecah menimbulkan dari di kalangan media muncullah akalan nama dia, kan begitulah. Instagram itu tujuannya dia sebenarnya mengorbankan harga diri dia sebagai seorang wanita, ya kan? Yang dipandang sangat rendah sekali. Tapi tujuannya untuk menyelamatkan bagi masyarakat wanita yang lainnya, gitu. Bagaimana kalau itu terjadi pada pihak keluarga mereka yang memiliki adik perempuan atau kakak perempuan diperlakukan? Tujuannya di situ, gitu. Bukti-bukti udah cukup nggak? Ya kalau bicara bukti-bukti 105 masa nggak cukup sih, Mas? Terus kenapa gak langsung dilaporan ke polisi aja gitu, Bang? Gini, sudah jelaskan gitu. Permasalahan untuk bicara untuk di kepolisian itu lain persoalan gitu. Itu langkah selanjutnya kan begitu. Tapi permasalahan yang sekarang ini yang terpenting adalah bagaimana caranya duduk bareng gitu. Ya kan? Permasalahan ini kan sakit hati gitu. Awalnya dia muncul, dia memperkenalkan diri, dia berusaha untuk membujuk rayu segala macam untuk memenuhi keinginan hasratnya dia supaya dia terpenuhi dengan segala macam, dengan usaha dia, dengan kemampuan dia yang memiliki segala hal, kan seperti itu. Itu yang dia lakukan oleh dari pihak mereka. Akhirnya kan dia terlena. Dan kebetulan dia juga senang sama dia. Ya dia lakukanlah sesuatu seperti itu. Akhirnya disuruh pelaksakan yang tidak semestinya yang dia lakukan. Itu dia lakukan. Gitu. Ya itu semua chattingan itu ada semua. Gitu. Ntar duduk bareng, saya garis bawahi duduk bareng ini berarti ingin ada kompensasi terhadap Baby V dari si YouTuber ini. Kalau bicara masalah kompensasi, bukan kompensasi, yang penting duduk bareng bersini, bicara silakan begitu. Itu baru jelas nanti apa ada kompensasi apa tidaknya itu baru ketahuan. Yang diinginkan Baby Kalau V di sendiri sini tidak ada bicara masalah kompensasinya, tidak ada gitu. Bicara di sini adalah seperti apa yang dibicarakan sama Baby, apa yang dibicarakan sama ibunya, datang duduk bareng gitu loh. Menunjukkan sebagai orang laki-laki yang bertanggung jawab. Nah itu. Nah kalau bicara masalah itu silakan bicara lagi, dipertegaskan lagi. dari Baby sendiri kompensasinya apa ketika pengen dia ada datang aja dulu, pengen datang kita bicara seperti awal kita kenal, kita ngomong baik-baik, kita sudah dewasa. Aku harap kamu ngerti apa maksud aku pengen berita masalah ini cepat kelar, aku juga capek gitu loh. Jangan kamu ulangin lagi masalah ini ke orang lain lagi, sayang nama besar kamu. Atau pengen ada pengakuan dari dianya untuk publish kalau benar yang dilakukan. Ya aku pengen lihat ketemu aja dulu, aku nggak bisa sekarang menyimpulkan apa karena ketemu aja belum gitu loh. Kalau udah ketemu baru deh kita bisa ngomong. Sip, thank you. Bib, Dinar, Hah? Masalah sama DJ itu ya dia terlalu banyak ikut bicara yang bukan kapasitas dia masalah ini gitu loh. Ini kan tidak ada sangkut pautannya sama dia. Kenapa dia terlalu banyak bicara melebihi dari aku yang punya masalah. Dan yang dia omongin di media itu semua beritanya tidak benar semua gitu loh. Yang tahu masalah ini tuh aku. Terus dia fitnah orang seakan-akan aku nunjukin foto sama orang lain selain sama YouTuber itu, menunjukkan foto-foto video dan tadi dia bilang itu kayak cerita masalah pribadi aku itu semua bohong. Aku tahu dia dari teman-teman aku, makanya aku lebih hati-hati ngomong. Gitu. tapi akan melaporkan kan katanya. Oh iya dong, karena apa? Dia omongan dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang dia ngomongnya sesuai sama bukti, ya monggo. Tapi masalah ini omongannya dia tidak sesuai yang kita lakukan. Itu namanya fitnah loh. Gitu. Kita teman baik-baik, aku tidak pernah mencampuri urusan dia. Dia mau masalah sama DJ Bule, mau masalah pacaran sama DJ Bule settingan itu. Gue tahu dari awal settingan. Terus sama orang US produser itu yang dia datangin, gue udah tahu dari awal, malah gue kenal sama. Tapi aku nggak ikut bicara ya, karena itu bukan masalah aku. Buat apa mencampuri masalah urusanku juga masih banyak, ngapain ngurusin orang, gitu aja. Jadi kesel aja kalau orang yang nggak tahu apa-apa tapi banyak bicara, tapi yang dibicarakan itu beritanya tidak benar gitu. Dia ngatain orang pansos, aku pansos, terus ngapain dia tiba-tiba nongol aja di TV pagi-pagi happy, terus padahal yang punya masalah gue, tapi dia kenapa dia yang nongol? Emang dia Baby V? Dia yang seakan-akan tahu tentang cerita gue, kan lucu
lucu gitu loh. Gue aja belum nongol, belum ngasih kesimpulan, dia duluan yang ngomong. Pinter dia ngomongnya. Besok Mbak jadi pengacara aja ya. Kapan mau dilaporkan? Ya secepat. Dia juga katanya mau lapor. Laporan masalah apa? Kesalahan tadi kata ada tindak kekerasan kamu nih. Kekerasan, Pencemaran baik sama pencemaran nama Enggak. baik, pencemaran nama baik. Apa? Ya, itu biar nanti urusan pengacaranya Iya, aja itu iya. aja urusan pengacaranya. Yang penting aku tidak melontarkan kata-kata kotor, kasar ke dia. Gua ngomong kesalahan hati aja. Kalau orang mau ngelaporin gua gara-gara itu, ya orang gila dong, gitu, nggak tahu hukum dong. Wajar kita kalau kesal ngomong apa agak keras tuh wajar. Yang penting kita nggak main tangan, kita nggak melukain orang itu, aman-aman aja. Oke, Maghrib. Ya. Kasus ini kan foto kan kafir. Gimana setelah badannya? Nah dia itu orang tipe Dengan sikap dia. gini, kalau orang tulus mau bantu temannya, dia pasti ajak kita obrolin lah, kita kumpulin. Tapi ini orang kan mau mancing-mancing supaya dia dapat info dari aku. Nah masalahnya kalau udah dapat info dari aku, masalah gue di bahan digoreng sama dia. Tapi masalah dia kan nggak dapat info dari aku, makanya dia sebenarnya begitu. Masa sebentar dia bisa ngomong A, sebentar dia dengan mudahnya bisa bicara B. Sekarang orang ngomong tuh bisa dipertanggungjawabkan nggak? Sekarang kalau udah mulutnya apa kayak sana kemari ngomongnya nggak jelas, berarti ya orangnya memang nggak baik gitu loh. Aku tidak pernah sentil dia, tapi dari kemarin dia sentil aku terus. bahkan tadi dia menyebutkan katanya dia tahu kamu tidak menyebutkan nama karena ada imbalan kamu minta dia Mini mah sok Cooper. tahu orangnya, sok tahu. Waduh, hati-hati loh, hati-hati. Dia bahaya juga mulutnya. Gua aja yang nggak pernah cerita dan nggak pernah nimbrung sama dia aja sok tahu tentang gue kan. Mas. lucu banget. Di acara Bang Hotman Paris aja itu kita udah didiskriminasikan bahwa kita seakan-akan memeras. Kesimpulannya di situ. Ya kan? Berapa dolar kan begitu kan? Ya tapi kita paham lah, karena itu asumsi dari pihak masyarakat yang menilai terhadap diri kita. Tapi yang penting kita tidak melakukan hal seperti itu. Itu yang terpenting gitu. Nanti akan terbongkar loh, akan tahu semua gitu. Tapi sebelum kamu posting kan video yang kamu di Instagram itu kamu sempat tegur dia langsung. Oh enggak, aku itu tahu. Oh ini si adikku yang tahu lihat YouTube kan tiba-tiba kok ada suara cemprengnya dia kan. Tapi kok lama-lama menyudutkan aku ya. Gua aja nggak pernah ada urusan sama nih orang, tanpa dia senggol-senggol aku terus. Akhirnya aku dengerin loh, ngomongnya keterlaluan parah banget dan melenceng sama yang aku alamin gitu loh. Ya otomatis aku kesel dong. Wajar kalau orang kesel. Gua pengen tahu biar orang-orang tahu nih yang sebenarnya kasus nih orang apa aku gitu. Aku nggak pernah ngerasa pansos. Kalau orang lain menganggap aku pansos ya silakan. Yang penting aku dari awal menceritakan masalah pribadi aku, tidak ada tetap nama orang yang bersangkutan. Begitu. Thank you.